Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ini ada teorinya, betul. Ada ya, dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di Jurusan Filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan fisik. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video berkaitan dengan pernyataan seorang tokoh yang ya jadi apalah, jadi tokoh kontroversial kalau di media sosial, nggak lain dan nggak bukan adalah Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ini tokoh yang selalu mengungkapkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen dan juga di kalangan masyarakat. Intinya memang kemudian Rocky Gerung ini pernyataan-pernyataannya komoditas pembicaraannya tentu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Nah, enggak pada konten video di awal video tadi teman-teman, kita bisa melihat gimana kemudian Rocky Gerung itu mengungkapkan bahwasanya yang berbahaya itu tanda kutip katanya lah para penontonnya Kang Deddy Mulyadi, dan dia nggak bilang Kang Deddy Mulyadi tapi King Deddy Mulyadi gitu kan, yang dia mengatakan para penontonnya lah orang-orang yang berbahaya karena kemudian orang-orang yang berpikiran dangkal yang menonton komoditas yang kemudian memang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya sepertinya komoditas itu kan barang dagangan gitu kan. Sepertinya Kang Deddy Mulyadi itu digambarkan sama si Rocky ini sebagai orang yang pencitraan, menaburkan barang komoditas untuk kemudian ditonton orang-orang yang pikirannya dangkal. Itu menurut si Rocky Gerung. Nah saya juga nggak ngerti apakah Rocky Gerung ini dalam keadaan memang kemudian masih sehat pikirannya ketika ngomong seperti itu, karena nggak ngerti saya gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia menyerang Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan orang-orang yang nonton kontennya Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai orang-orang yang berpikiran dangkal dan orang-orang yang kemudian hanya menonton komoditas yang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kalau kita tanya Rocky Gerung sendiri apa sih kemudian yang telah dia berikan, apa sih yang kemudian dia telah lakukan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat di Indonesia ini apa, selain kemudian komoditas omongannya gitu kan. Nah, itu kan dia kan tampil di podcast, tampil di forum-forum diskusi itu kan jualan juga, jualan komoditasnya adalah omongannya gitu kan, yang pembicaraannya itu manfaatnya kita juga nggak ngerti, yang intinya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat pastinya gitu kan, karena di sana kan dia selalu komoditasnya adalah kemampuan dia berbicara gitu kan, dengan angan-angannya untuk kemudian menimbulkan perdebatan gitu kan. Selain perdebatan dia ya berusaha untuk mempermalukan lawan bicaranya, yang intinya kesananya cuma kemudian menimbulkan perselisihan, menimbulkan ya kebencian lah gitu kan. Nah ini yang kemudian memang diminati oleh sebagian besar platform media sosial gitu kan, tokoh-tokoh yang kemudian dikasih panggung kayak gini, karena memang kemudian kan orang-orang seperti ini selalu menimbulkan kontroversial dan kemudian orang-orang kemudian beramai-ramai memberikan komentarnya, ada yang positif ada yang negatif, dan kemudian pastinya akan direspon oleh algoritma media sosial seperti salah satunya YouTube.
ketika banyak yang komen gitu kan, ketika banyak yang nonton semakin direkomendasikan. Nah, berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi yang dia serang gitu kan, yang dikatakan hanya jualan komoditas dan nggak punya visi katanya gitu kan. Dari mana ceritanya gitu kan? Saya nggak ngerti gimana Kang Deddy Mulyadi sudah kemudian berhasil menata ulang, merevitalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gitu kan. Semuanya ditertibkan, yang mana dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya kan memang sepertinya nggak ada penanganan yang realistis ya. Dikala di zaman pemerintahannya Kang Deddy Mulyadi diberesin semua tuh gitu kan, Kali Gabus, Kali Cikarang, Kali Mati gitu kan, Kali Baru, semuanya di daerah Bekasi dibongkar semua gitu kan, dibongkar semua bangunan-bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai, sungainya didalemin, kemudian dipail beton kanan kirinya, sampahnya dibersihin, masyarakat ngerasain efeknya gitu kan, masyarakat ngerasain manfaatnya gitu kan. Lihat kemudian kalau kemudian katanya Rocky Gerung gitu kan, masalah nggak ada visi ketika Kang Deddy mengadakan program pembinaan karakter buat anak-anak yang bermasalah gitu kan, dalam tanda kutip penakaran remaja gitu kan, kita bisa lihat hasilnya gitu kan. Lihat kemudian ketika anak-anak itu kemudian tampak sekali bersemangat, kemudian baris berbarisnya bagus, terus kemudian memang orang tuanya juga kayaknya terharu ya ketika anak-anaknya paling tidak udah kemudian berubah perilakunya gitu kan, sampai kemudian ketika ada upacara di Gedung Sate Bandung gitu kan, mereka jadi paskibra. Dan Kang Deddy nggak cuma ngomong, nggak cuma kemudian beretorika, Kang Deddy juga dermawan ya. Untuk siswa-siswa dalam binaan kemarin, dalam pembinaan karakter anak remaja kemarin juga yang jadi paskibra mendapatkan uang saku 25 juta ya dari Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Para pelatihnya dari TNI juga mendapatkan bonus 50 juta dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini nggak cuma kemudian punya ide, dia realisasikan gitu kan, dia juga nggak ringan tangan gitu kan untuk membantu gitu kan, membagi rezekinya kepada masyarakat gitu kan, luar biasa sekali. Sedangkan Rocky Gerung kalau kita perbandingkan apa yang dihasilkan gitu kan, selain perdebatan, mana kalau setiap hadir dalam forum diskusi kan pastinya juga perdebatan yang memang dia pengen tampil sebagai center of attention ya, pengen yang ngerasa yang paling hebat gitu kan. Lawan bicaranya selalu dia usahakan untuk dipermalukan dia gitu kan, yang intinya kemudian cuma menimbulkan pro dan kontra, dan intinya kemudian menimbulkan kebencian gitu kan. Nah ini komoditasnya Rocky Gerung gitu kan, dia jualan komoditas juga gitu kan. Ini kan ironi kita mengatakan Kang Deddy Mulyadi jualan komoditas, dia pun jualan komoditas gitu kan. Kok kalau Kang Deddy Mulyadi komoditasnya ya program kerja langsung gitu kan, program kerja, dan memang banyak yang dilakukan program-programnya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Rocky Gerung apa gitu kan, Rocky Gerung hanyalah kemudian omongan-omongan gitu kan, angan-angan semua gitu kan, yang intinya cuman angan-angannya menimbulkan kata-katanya, pembicaraannya cuman menimbulkan konflik aja gitu kan. Nah yang seperti ini sepertinya memang nggak pas kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi yang memang levelnya saat ini sudah sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai panutan masyarakat Jawa Barat, kalau kemudian merespon pancingan-pancingan Rocky Gerung, ini kan pasti pancingan-pancingan ya. Yang saya bilang memang kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi ini popularitasnya juga semakin hari semakin meningkat, bak bola salju yang memang gelinding dari atas gunung semakin ke bawah semakin besar dan susah kemudian saatnya kemudian untuk ditahan. Tentunya ini juga akan dibikin gelisah ya tokoh-tokoh politik yang memang menganggap Kang Deddy sebagai lawan politiknya gitu kan, dan pastinya mereka akan berusaha menjegal ataupun mencari kelemahannya Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya yakin Kang Deddy Mulyadi ini memang lurus orangnya ya gitu kan, dan memang kerja-kerjanya nggak lain dan nggak bukan hanya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang beliau pimpin gitu kan. Walaupun saat ini memang udah mulai pada ngintai, cari celah-celah kemudian untuk mencari kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas justru harusnya tokoh-tokoh itu seperti si Rocky Gerung malu lah gitu kan. Apa masalahnya, apa salahnya Kang Deddy kepada beliau gitu kan.
lihat sendiri ya Rocky Gerung terhadap dirinya sendiri, apa yang telah dia lakukan untuk bangsa dan negara ini, apa yang telah dia lakukan untuk warga dan masyarakat gitu kan. Nggak lain dan nggak bukan hanyalah komoditas omongan yang menimbulkan kontroversi di khalayak umum. Itu aja teman-teman. Dan kita sepertinya juga nggak terlalu perlu kemudian untuk memberi panggung merespon berlebihan tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung ini. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat obrolan kita. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.